Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah seminar masalah-masalah komunikasi ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas resensi buku. Sebagaimana diketahui bahwa kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri Sebastianus Vincentius Fokruna, teman saya Meliana Teresia Gengu, dan juga teman saya Patricia C. Umi. Nah, kita langsung saja mulai untuk presentasinya. Nah, untuk tugas kali ini kami mendapat tugas untuk meresensi buku tentang metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Nah, untuk judulnya sendiri, untuk judul resensi ini sendiri, kami mengambil dari metodologi penelitian kualitatif dengan judul buku Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, dengan nama penulisnya yaitu Profesor Dr. Lexi J. Molung, MA, dengan nama penerbit PT Remaja Rosda Karya Bandung. Tahun terbitnya itu pada bulan Maret tahun 2012, cetakan ke-30, dan juga dengan jumlah halamannya itu 410 halaman. Nah, buku ini sendiri ditulis oleh Profesor Dr. Lexi J. Molung, MA, yang dimana buku ini sendiri telah mengalami 19 kali cetak ulang pada bulan Juli tahun 2004. Namun sejak pertama kali terbit pada 16 tahun yang lalu, masih ditampilkan dengan wajah yang lama, guna untuk mengikuti perkembangan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan dosen dan juga guru-guru. Maka buku ini direvisi, disempurnakan, dan juga ditambahkan berbagai hal yang diperlukan sesuai dengan perkembangan metodologi penelitian kualitatif itu. Nah, untuk presentasi pada slide selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Miliana Teresia Gengu. Baik, yang berikutnya kita masuk pada ulasan. Yang pertama, bab 1 mengenai fondasi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak. Yang berikutnya bab 2, yaitu paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif yang bersumber dari asumsi dan dirumuskan dalam bentuk aksioma-aksioma guna mempertajam isi yang terkandung dalam aksioma-aksioma penelitian kualitatif. Beberapa segi teori diungkapkan sebagai pokok yang kedua dan diawali dengan usaha menjelaskan pengertian dan fungsi teori. Karena penelitian kualitatif berakar dari data, maka pengertian teorinya tidak lari daripada aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah. Slide berikut. Bab yang ketiga, perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif. Sehubung dengan itu, perumusan masalah ditinjau dari 4 segi tinjauan. Yang pertama, pembatasan masalah studi melalui fokus. Masalah penelitian itu dirumuskan dalam bentuk fokus, dalam penelitian membatasi studi itu sendiri. Di samping itu diperlukan sebagai kriteria inklusi-eksklusi, sifat perumusan masalah sebelum penelitian akhirnya masih tentatif, yang artinya masih dapat berkembang sekaligus disempurnakan sewaktu penelitian itu sudah di lapangan. Kedua, model perumusan masalah yang berisi 12 contoh memberikan gambaran lengkap mengenai berbagai cara dan gaya dalam merumuskan masalah penelitian. Dengan berpatokan pada sejumlah kriteria tertentu, maka bagian ketiga mencoba menganalisis contoh tersebut. Slide berikut. Yang berikutnya bab 4. Pada bab ini, penelitian kualitatif dibagi 4 tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Patricia Umi. Teman Cia, mic-nya belum dinyalakan.
Baik, bab 5 tentang teknik penelitian. Pertama, bab ini mempersoalkan sumber tulisan dan jenis data yang terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data statistik. Selain itu, masih ada sumber data yang tidak dipersoalkan seperti bersifat nonverbal. Yang kedua, peranan manusia sebagai instrumen. Hal itu juga manusia berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk pengumpulan data. Yang ketiga, membahas tentang pokok pengamatan. Pengamatan juga terbatas dalam hal itu, tergantung pada jenis dan variasi pendekatan pengamatan yang diperankan oleh peneliti. Teknik yang lainnya ialah wawancara yang diuraikan dari segi pengertian dan macam-macamnya, bentuk-bentuk pernyataan, perencanaan wawancara, dan pelaksanaan serta kegiatan sesudah wawancara. Slide berikut. Bab 6 tentang analisis dan interpretasi data. Persoalan yang dibahas ialah acuan dan kriteria dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Bagian alasan dan acuan mempersoalkan mengapa diperlukan pemeriksaan keabsahan data dengan menyajikan kelemahan validitas dan reliabilitas data secara konvensional. Pemeriksaan keabsahan data didasari atas kriteria tertentu. Kriteria itu sendiri terdiri atas derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut mempunyai teknik pemeriksaan tersendiri. Bab 7, analisis dan penafsiran data. Mempersoalkan analisis dan penafsiran data, dan keduanya pada dasarnya bukan merupakan proses yang berurutan, merupakan hal yang berjalan bersama. Ada 3 bagian yang dipersoalkan sehubungan dengan hal tersebut, yaitu pemrosesan satuan dan kategorisasi sebagai uraian analisis data, scan penafsiran, dan dikemukakan secara tersendiri. Slide berikut. Bab 8, teknik penulisan laporan hasil penelitian. Penulisan laporan penelitian merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penelitian. Bagian pertama, fungsi laporan ada bermacam-macam sesuai dengan keperluan penggunaan laporan penelitian itu sendiri. Teknik dan strategi penulisan laporan mencakup langkah-langkah itu sendiri. Teknik penulisan yang diakhiri dengan uraian petunjuk penulisan laporan. Penelaahan terhadap laporan yang telah ditulis merupakan pekerjaan yang sebaiknya dilakukan dengan mengingat dan memperoleh umpan balik dari beberapa pihak. Bab 9, proposal atau rancangan penelitian. Bab ini berisi tentang struktur penyusunan proposal dan penjelasan dari setiap bagiannya untuk memberikan gambaran bagian sebaiknya menyusun rancangan penelitian. Next. Baik, berikutnya saya kembalikan ke teman saya, Neliana Tersiagengo. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dari buku ini yaitu buku ini berisi pembahasan yang lengkap mengenai tata cara penelitian metodologi kualitatif. Yang kedua, pembahasan dari buku ini mendalam dan terperinci sehingga mudah dipahami. Yang ketiga, buku ini memudahkan mahasiswa atau para peneliti dalam menyelesaikan tugas membuat proposal atau penelitian. Yang berikutnya, kekurangan. Kekurangan dari buku ini yaitu yang pertama, cover kurang menarik. Cover buku ini kurang menarik perhatian pembaca dan kesesuaian gambar dan judul buku dinilai kurang. Yang kedua, tidak adanya visualisasi. Dan yang ketiga, masih terdapat beberapa kata asing yang tidak dijelaskan artinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ian. Baik, yang berikut merupakan simpulan dari hasil presentasi kami. Nah, dari hasil presentasi kami menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang hal yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan juga lain-lain. Nah, penelitian kualitatif ini memiliki fungsi dan pemanfaatan yang akan memudahkan peneliti dalam menggunakan jenis penelitian ini.
berkaitan dengan karakteristiknya, ada 8 karakteristik dari penelitian ini, yaitu latar alamiah, manusia sebagai alat atau instrumen, metode kualitatif, analisis data, secara induktif, dan juga teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan juga desain yang bersifat sementara. Nah, landasan teori yang ada dalam penelitian kualitatif ini yaitu fenomenologi, pendekatan interaksi simbolik, antropologi, etnometodologi, pendekatan etnografi, pendekatan lapangan, dan grounded theory. Dan juga penelitian kualitatif ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan pendekatan kuantitatif dari berbagai aspek, maksud, tujuan, pendekatan, asumsi, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan tentang apa yang kami presentasikan, bisa dilanjutkan melalui kolom komentar. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati.